Saya mau tanya, lihat di sini, Kiai bersatu, bagus tidak? Bagus tidak? Indah tidak? Kocak ya. Sebelum PWI LS kirim surat ke pimpinan daerah PW, jadi ribut nih teman-temannya. Kericuan terjadi saat ceramah Rizik Syihab ya di desa Pangudan. Kita dengarkan lagi. Terpenting. Ayo. Siap untuk menjaga ketenangan, siap menjaga kedamaian, siap untuk tetap maju. Saya mau tanya, kita datang kemari mau perang atau mau ngaji? Baca selawat pada. Insya Allah kita akan menang lawan PKI. Ternyata alhamdulillah di mana-mana bersatu dengan umat Islam, bersatu dengan ormas-ormas Islam melawan PKI dan Allah memberikan kemenangan, saudara. Nah, saya hanya modusnya sama, caranya sama, caci maki ulama, caci maki agama, siap bela ulama, siap bela habaib, siap bela takbir, sallu ala nabi. Ya itu tadi ya teman-teman ya, bentrok pecah antara Ormas Front Pembela Islam ya dan perjuangan Wali Songo ya kan. Oke, itu video kita tadi teman-teman. Shalom buat saudara-saudara yang dikasihi Tuhan, kembali lagi dengan saya di sini Leo. Nah hari ini kita akan reaction lagi ya teman-teman, reaction. Ya dimana kekocakan ya di negara Konoha ini ya teman-teman ya, karena ada baru beritanya ini teman-teman ya nih, jadi salib dicabut, gereja diintimidasi, GMKI geruduk Kemenak Tanah Toraja. Jadi ini intoleran lagi ya teman-teman terjadi ya, pembubaran gereja lagi. Salibnya dicabut gitu ya, luar biasa sekali Indonesia ini ya, negara Konoha. Kita lanjut teman-teman, reaksi lagi ya di video kali ini. Jadi ini bacaannya ini teman-teman, sebentar saya nah ini Mojokerto geger toko GPS Ansor Jatim Gus Fami diduga hobi dugem dan miras. Kita lihat dulu ya teman. Ternyata beliau juga manusia katanya captionnya ya. Oke kita lanjut lagi teman-teman. Begini rayuan Habib mau ngembat bini orang ya kan. Solawat hanya pemanis bibir. Ngeri banget. Kita lihat ya teman-teman ya. Iya, ininya Abu. Oh dia lagi ini apa? Beli kasur. Mbak, saya mau nanya nih. Iya. Mbak mau nggak nikah sama Habib? Ya Allah, kan saya udah punya suami. Hah? Kenapa? Alasannya kenapa? Kan hati saya udah cinta sama suami saya. Allahumma sholli ala Muhammad. Itulah. Udah mau. Nanya gitu, biar tahu. Iya dong, itu istri setia. Enggak berarti berapa ini? Aduh, masa ada pimpinan seperti ini teman-teman ya. Mantap lagi katanya. Aduh, kekocakan ini ya teman-teman. Enggak, itu lagi-laginya dipandang ini. Ya, kita lanjut teman-teman ya. Sebentar. Masih loading nih teman-teman.
Aduh gimana nih loading. Nah, ini captionnya ini dia kenapa ya? Jaidan Yahya Gusmitaf ya kan, kita dengerin dulu. Didik bayi pun jadi solusi. Itu bahasa lainnya adalah nggak penting jadian, yang penting kejadian. Iya. Iya juga ya, nggak penting jadian, yang penting kejadian. Lah carane ngono lah ya banyak didik bayi kuwi. Banyak didik bayi ya. Ini tolong ya yang Dalam hati ini ngapain sih? Kocik ya. di jalan hati-hati. Bos izinkan saya untuk melakukan tugas. Yang di hati kapan kita Sabar dulu kan. jalan? Iya. Jika cinta tidak direstui, didik bayi pun jadi solusi. Itu bahasa lainnya adalah nggak penting jadian, yang penting kejadian. Aduh, apa lagi yang begini-begini ya teman-teman. Itulah ya, kalian bisa nilai sendiri ya. Kita lanjut. Ini ya. Sebelumnya, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. POV belajar ilmu menggoda tingkat tinggi ya kan. Di pengajian sebuah pulau yang ada di Indonesia. Dia nggak mau sebutin namanya ya. Kita dengerin dulu teman-teman. Sebelumnya, perkenalkan nama saya Amin Lestari, biasa dipanggil Sayang. Kamu perawan atau rondo? Apa? Perawan atau rondo? Masih perawan, mungkin Habib Zaidan mau menikahi saya? Nah lo dibalikin lo. Kamu rumahnya mana? Rumahnya singgahan, nanti kalau Habib pulang, saya Sherlock. Ih, Duh iki medeni. Anak Hadrah nanti mampir tempat kamu boleh? Boleh? Semuanya ya? Boleh? Aku pulang duluan, anak Hadrah mampir. Nanti biar TV, meja semua dibawa pulang ya? Oke, boleh. Oke. Nanti aku ke rumah Habib dong. Nggak boleh. Nanti istri aku nomor 8 marah-marah. istri nomor 8. Astaga guys, istri nomor 8. Luar biasa nih Habib ya. Belajar dari mana nih Habib nih? Kan aku istrinya yang kedua. Kocak ini ya. Habib. Panggilannya Habib guys. Kita lanjut lagi. Ini Habib digituin. Ini reaksinya kocak nih teman-teman ya. Jadi air minumnya dipegang aja tuh jadi berfaedah lah gitu minumnya. Kocak ya. Aduh hidup ini ya. Ini humor juga ini teman-teman ya. Anggap aja ini sebagai penambah imun ya. Aduh ada aja ya kayak gini ya. Pendakwa ya kan. Laki-laki yang sanggup poligami itu lebih hebat pasti. Karena orang yang berhasil ngatur 2 istri itu akan lebih hebat daripada 1. Yang 3 lebih hebat daripada yang 2, 4 apa lagi. Makanya nikah 4 Superman. Nikah 3 gentleman. Nikah 2 real man. Nikah 1 cemen. Kalau aku ternyata masih cemen gitu ya captionnya ya kan.
Aduh. Nah, Boleh belum juga, nikah, Ustaz. no comment. Bahwa laki-laki yang sanggup poligami Ini laki-laki yang sanggup poligami, teman-teman. Omongannya poligami, ya kan? Kalau teman-teman nih pilih yang mana nih ya? Cemen, realman, atau gentleman? Aduh, kita lanjut ya teman-teman ya. Ini menarik sekali teman-teman. Aduh. Internet saya nih lola nih teman-teman ya. Loading lama. Seorang Jawa. Captionnya ini tidak semua Habib Ba'alawi beragama Islam. Thomas Riu Assegaf ya adalah pendeta Kristen di Citra Raya Cikupa Tangerang. Widih. Luar biasa ya. Ini baru Habib ya kan. Kalau yang tadi kayaknya ya kalian bisa nilai sendiri lah ya. Kita dengarkan dulu ini Habib ini teman-teman yang dia kalau nggak salah terima Tuhan Yesus ya. Dan saya sudah berkeluarga, istri saya yang paling cantik dengan 2 putri kami. Itu aja atau ada lagi? Ya, nama anak-anaknya siapa? Yang pertama Sofia, umur 6 tahun. Oke. Yang kedua? Yang kedua Zoe. Wow, 18 bulan. 18 bulan. Good. Dan kalian saat ini sedang mengembalakan suatu gereja. Ya betul, sekarang kami dipercayakan oleh bapak-bapak kami mengembalakan satu satelit dari GB Rock yang ada di Citra Raya, Mas R. Assegaf. Luar biasa ya, dia seorang Habib dan akhirnya terima Tuhan Yesus ya. Ini baru Habib ya, luar biasa ya, pengajarannya juga dia akhirnya memutuskan untuk mengembalai. Luar biasa teman-teman ya. Ya, sebelum kita mulai lagi teman-teman karena internet kita juga lemah ya kan. Ya kita iklan dulu sejenak teman-teman ya. Ngomong-ngomong teman-teman saya mau sampaikan ada kabar baik sekaligus ajakan kasih ya teman-teman. Di mana kita saat ini Sentral Kristen Indonesia ya sedang menggalang dana untuk memberikan 1 unit ambulan yang akan digunakan di daerah pedesaan yang jauh dari akses rumah sakit gitu ya. Kalau saudara-saudara tergerak dan ingin ambil bagian dalam pelayanan ini, kalian bisa memberikan dukungan melalui nomor rekening yang tertera di bawah atau cukup dengan scan barcode yang tersedia di layar di mobile banking teman-teman ya. Itu teman-teman. Selain itu teman-teman kita juga ada pelayanan dari mengajak untuk kalian untuk mendukung pelayanan lainnya seperti Forum Komunikasi Pelayanan Penginjil Indonesia, Apologet Kristen dan juga pelayanan komunitas YouTuber, Kristuber ya, Kristen YouTuber Indonesia ya kan. Kami membuka pintu selebar-lebarnya bagi siapapun yang ingin menabur mendukung pekerjaan ini ya. Tapi kami tidak memaksa sama sekali, ini hanya untuk saudara-saudara yang benar-benar rindu dan merasa terpanggil untuk membantu pelayanan ini gitu. Dan jika saat ini teman-teman saudara-saudara belum bisa mendukung secara material, dukung dengan doa ya. Doa kalian juga sangat kami butuhkan karena kami percaya doa yang tulus punya kuasa yang luar biasa ya. Ayo kita gunakan media sosial ini untuk menjadi dampak baik dan berkat bagi banyak orang ya. Dan terima kasih banyak atas setiap dukungan, sekecil apapun itu dukungan kalian sungguh sangat berarti bagi kami ya. Tuhan Yesus memberkati kita semua. Itu tanpa berlama-lama kita saksikan lagi
video berikut ini ya teman-teman. Sebentar. Ya, ini videonya. Sekelompok orang yang tidak tepat tempatnya gitu ya. Kita lihat dulu. Artinya ini mereka ini sudah dekat dengan malaikat teman-teman ya, mungkin ya. Makanya satu pengajian menyanyikan itu gitu ya. Oh tapi ini ada orang umum teman-teman. Ini pesawat umum ternyata teman-teman. Aduh lucu banget ini. Aduh miris sih. Salah dapat pesawat. Mau marah atau mau komen takutnya nanti di ini ya kan di rame-rame ya kan. Gua tidur aja katanya ya kan. Kita lanjut teman-teman ya. Aduh. Bahwa di tanah Arab gelar Habib tidak ada dan tidak dikenal, apalagi sampai dimuliakan. Di daerah asal Nabi Muhammad justru tidak ada orang yang mengaku-ngaku sebagai keturunan Nabi Muhammad. Hal ini sekarang diangkat di berbagai akun TikTok yang bicara soal Habib. Yang bicara ini adalah para keturunan Arab yang khawatir di Indonesia terjadi pembodohan soal Habib. Para TikToker ini pembodohan terhadap Habib ya. Bukan saya yang ngomong ya teman-teman, video ini yang ngomong ya. Juga bilang bahwa di Saudi tidak ada orang yang berani menyebut diri keturunan Nabi Muhammad. Nggak berani mereka mengatakan keturunan Nabi Muhammad teman-teman. Hanya di negara Konoha ini yang berani dan aduh belak-belakan gitu ya. Apalagi sampai mengagung-agungkan Habib keturunan Nabi. Nah, sampai mengagung-agungkan Habib keturunan Nabi. Seperti yang banyak terjadi di Indonesia. Seorang TikToker perempuan bilang bahwa dia mengalami cultural shock melihat bagaimana di Indonesia para Habib dihormati, dicium tangannya, air minumnya diminum para pengikutnya, dan diperlakukan sebagai wali. Bahkan kalau sudah meninggal, kuburan para wali itu didatangi, dihiasi, disebar uang di atasnya dan diminta doanya. Padahal tidak boleh ada wali di antara manusia. Tahukah Anda bahwa di tanah Arab gelar Habib tidak ada dan tidak dikenal, apalagi sampai dimuliakan? Keren ya di sono ya. Beda soalnya di Konoha ya kan. Kita lanjut lagi. Aduh internet saya nih lemah nih. Nggak gerak. Oke kita tunggu sebentar ya teman-teman ya. Nah ini kita lihat lagi teman-teman. Apa bedanya di kamar dengan di TPS menurut Habib? Keajaiban. Kita dengerin ya. Neneng TPS nyoblos. Neneng kamar dicoblos. Apa bedanya neng kamar karo neng TPS? Neneng TPS nyoblos. Neneng kamar dicoblos. Kocak, ini di depan banyak dakwah ya. Aduh begini pembahasannya ya kan. Aduh hidup memang berbeda. Dengan istri kedua, saya punya banyak waktu untuk beribadah kepada. Ini
Ini ceritanya, ini yang dilakukan Ustazah Oki setelah dipoligami. Kita denger ya, dia dipoligami, ini suaminya, terus suaminya nikah lagi. Nah ini dia ya, dia di podcast, kita dengarkan lagi. Allah Subhanahu wa Ta'ala untuk hafalin Quran, untuk dekat kepada Allah. Dan saya tahu dulu saya cinta banget sama suami, apa-apa suami. Sekarang saya tahu suami itu bukan semuanya milik saya. Saya harus cintanya kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Cintanya sudah dilimpahkan semuanya kepada Allah ya. Ya, cintanya kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Dulu saya bergantung penuh kepada suami. Masya Allah. Sekarang ketika suami saya sudah ada yang punya, saya tahu saya harus bergantung kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Ada kenikmatan yang luar biasa di balik luka yang dirasakan gitu ya. Kemudian beliau juga mengatakan begini, dan hikmah satu lagi adalah dulu ketika cuman saya seorang ya, saya biasa-biasa saja sama suami. Sekarang ketika suami sudah punya yang lain, saya selalu menyambut suami dengan yang terbaik. Saya mau memberikan yang terbaik. Ketika suami saya pergi dengan istri kedua, saya punya banyak waktu untuk beribadah kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala, untuk hafalin. Aduh, coba kalian komen ya tentang video ini teman-teman. Itu terkadang hanya dalam ucapan, tidak dengan hati. Tidak dengan hati yang ikhlas gitu ya. Tapi hatinya tetap sakit. Dipoligami bos ya kan. Ya, beliau sedang menceritakan orang lain mungkin ya. Aduh, tetap ini miris sebenarnya teman-teman. Kita tahu sendiri cara bicaranya beda banget gitu ya, lembut banget gitu ya. Ternyata hatinya rapuh. Aduh, kita lanjut teman-teman. Ini internet saya lemot sekali nih teman-teman. Apa nih, Mafia Solawata, Karbala X Blackpink ya kan. Aduh, ini kocak juga nih teman-teman. Kita dengerin dulu ya. Menarik nih. Aduh, mungkin seperti ini ya gambaran masyarakat jahiliyah ya. Di zaman para, ya itulah teman-teman ya. Udah mulai kocak dia. Isen ini muka-muka impor. Kalau lo kan muka lokal. Hidung pesek, pipi tembem. POV belajar ilmu agama tingkat tinggi di pengajian sebuah pulau yang ada di Indonesia. Mata belok. Persis kayak celengan Semar. Terusin nggak? Terusin nggak? Yang mana nih? Celengan Semar. Limited edition ini. Muka-muka impor. Kalau lo kan muka lokal. Hidung pesek, pipi tembem. Mata belok. Persis kayak celengan Semar. Terusin nggak? Main fisik ini Habib ini ya. Ya, cukup segitu dulu teman-teman ya video reaction hari ini. Apa pandangan kalian dari video-video ini teman-teman ya? Komen di kolom komentar ya. Ayo ramaikan kolom komentar dari beberapa video yang kita simak ya kan, yang kita tonton tadi. Apa pandangan kalian? Tapi sebelumnya teman-teman dukung juga teman-teman ya pelayanan kita di yayasan ya. Ayo jadi berkat lewat tangan kita gitu ya teman-teman ya. Saudara-saudara yang terkasih, ada satu pelayanan luar biasa yang juga butuh dukungan kita gitu ya. Rumah Yayasan Cipta Pelita Kasih. Tempat ini menjadi rumah dan sekolah bagi anak-anak yang tidak mampu bersekolah
mereka belajar, dibina dan juga dimuridkan gitu ya. Bukan cuma sekedar akademik tapi juga secara rohani gitu. Saat ini ada sekitar 30 anak yang dibimbing di sana setiap harinya. Tapi sayangnya saudara-saudara, yayasan ini tidak punya sponsor tetap, dan di sinilah kita bisa ambil bagian ya. Di bawah naungan Gereja YouTube kami berkomitmen untuk terus mendukung yayasan ini. Tapi tentu kami nggak bisa jalan sendiri gitu ya. Kami butuh saudara-saudara penonton Gereja YouTube khususnya ya. Bagi teman-teman yang diberkati secara finansial, yuk sisihkan sedikit dari berkat yang Tuhan sudah percayakan. Nggak harus besar, tapi ketika banyak orang bergerak ya bersama gitu, tergerak bersama, hasilnya akan sangat luar biasa. Ya, kita percaya di media sosial YouTube ini bukan cuman buat viral-viralan, tapi bisa jadi alat untuk membawa terang dan harapan bagi banyak orang. Termasuk ya anak-anak ini ya saudara-saudara. Mari jadi saluran kasih, jadilah bagian dari perubahan hidup mereka ya. Kalau kamu tergerak dan ingin ambil bagian, silahkan cek info rekening ya ataupun barcode di layar ya yang sebelah kiri saya, dan jangan lupa bantu share video ini biar makin banyak yang diberkati dan terinspirasi untuk jadi terang di tengah dunia ini. Itu aja dari saya Leonardo Sirait, mohon undur diri. Tuhan Yesus memberkati kita semuanya.